Namo Buddhaya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Stephanie Avelin dari Institut Modern Arsitektur dan Teknologi Iman. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai moralitas. Definisi moral. Moral dalam agama Buddha adalah sila. Sila merupakan dasar utama dalam pelaksanaan ajaran Sang Buddha, mencakup semua perilaku dan sifat-sifat baik yang termasuk dalam ajaran moral dan etika agama Buddha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Menurut kosakata bahasa Pali, istilah sila memiliki arti latihan moral, perilaku baik, etika Buddhis, dan kode moralitas. Nah, dalam agama Buddha itu, seorang umat Buddha itu sekurang-kurangnya itu dapat melaksanakan 3 jenis sila dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama itu adalah jalan utama berunsur 8, Pancasila, dan Dasar Raja Dhamma. Yang pertama ini saya akan membahas mengenai jalan utama berunsur 8 atau jalan mulia berunsur 8 yang kita kenal sebagai Arya Atangika Magga. Arya Atangika Magga ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kebijaksanaan atau pana, yang kedua kemoralan atau sila, yang ketiga itu konsentrasi atau samadhi. Dari bagian-bagian tersebut dipecah lagi menjadi yang pertama, bagian kebijaksanaan yang tadi itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya pengertian benar sama diti, pikiran benar sama sangkapa. Kemoralan atau sila dibagi lagi menjadi ucapan benar sama vaca, perbuatan benar sama kamanta, mata pencaharian benar sama ajiva. Dan yang ketiga itu konsentrasi benar atau samadhi. Dibagi menjadi daya upaya benar sama vayama, perhatian benar sama sati, serta konsentrasi benar sama samadhi. Itu dia 8 unsur yang merupakan jalan untuk melenyapkan duka. Selain jalan mulia berunsur 8, ada juga yang disebut sebagai Pancasila. Pancasila merupakan 5 dasar sila yang dapat dijalankan oleh umat beragama. Pokok isi pembahasan dari Pancasila tersebut, yang pertama, melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua itu melatih diri untuk tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Yang ketiga itu menghindari perbuatan asusila. Yang keempat itu menghindari berucap kata-kata yang tidak sesuai atau bisa kita sebut sebagai berbohong, berfitnah, berdusta, dan yang lain sebagainya. Yang kelima itu melatih diri untuk tidak terikat akan konsumsi barang-barang yang dapat menurunkan konsentrasi. Sebagai umat awam, kita sekurang-kurangnya itu menjalankan salah satu dari jalan mulia berunsur 8. Salah satu sila tersebut adalah bermata pencaharian benar atau sama ajiva. Berarti bahwa praktisi mengikuti agama Buddha tidak sepatutnya berhubungan dengan usaha atau pekerjaan yang secara langsung ataupun tidak langsung melukai makhluk hidup ataupun yang lainnya. Kemudian ada juga 5 jenis bisnis yang dilarang dalam agama Buddha. Yang pertama itu bisnis jual beli senjata, yang kedua itu bisnis manusia atau perdagangan manusia, yang ketiga itu bisnis daging, menjual makhluk-makhluk hidup. Yang keempat itu bisnis barang yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, misalnya menjual obat-obatan atau menjual minuman-minuman yang dapat memabukkan. Yang kelima itu bisnis racun, memperjualbelikan racun. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memenuhi 10 kewajiban atau dasar Raja Dhamma, yaitu memiliki kemurahan hati, moralitas, rela berkorban, ketulusan hati, ramah, kesederhanaan, bebas dari kebencian, anti kekejaman atau kekerasan, kesabaran, tidak bertentangan dengan kebenaran. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.